buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Hotel restoran kok di Jakarta Utara misalkan baru 50M, sedangkan targetnya 70. Ini segera bisa ditanyakan. Jadi kontrol atas pencapaian realisasi yang belum sesuai target juga bisa secara awal dikomunikasikan kepada SKPD yang dimaksud. Ini jadi sangat cepat sekali, sangat cepat pada saat kita ingin tahu apa yang terjadi SKPD. Ini nanti tentunya memang akan ada pengembangan. Ini satu embrio, kita akan sambungkan nanti dengan SIPKD. Di sana nanti sudah ada juga, kita juga sudah punya dan sudah bisa kita akses berapa pertanggungjawaban sudah dilakukan, berapa yang kurang, sehingga nanti sangat jelas total uang yang ada seperti apa. Ini juga nanti akan dikembangkan lagi misalkan dengan BPKB. Ini yang nanti kita minta dari pusat, Pak. Nanti dengan Pertamina. Kemudian yang lain-lain juga akan kita kaitkan. Ini akan banyak berkembang dan saya kira secara nasional mudah-mudahan NKRI akan mungkin jadi yang terbaik di antara yang lain kalau semua sudah begini. Inilah harapan dari kami ya, yang bermula dari tempat kita ini ibu kota negara. Jadi ini nanti bisa berkembang secara nasional sehingga apa yang kita lakukan betul-betul bisa dipercaya baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri. Saya kira dari saya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan atas perhatian Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama penandatanganan nota kesepahaman Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Bank DKI. Untuk itu mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta dan Direktur Utama PT Bank DKI untuk menuju meja penandatanganan. Mohon berkenan untuk menandatangani nota kesepahaman. Dipersilakan. Pak Jokowi dibuka, Pak Joko. Tolong dibuka, Pak Joko. Pak Hadi, tolong di tengah, Pak Hadi.
semua. Dan hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bapak Hadi Purnomo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gubernur DKI Bapak Jokowi, yang kami hormati Ketua DPRD DKI, yang kami hormati Sekjen DKI, yang kami hormati Kepala Lemsanek, yang hormati Direktur Utama Bank DKI, ini namanya transfer data, Pak. Baik. Yang kami hormati para eselon 1 BPK dan DKI serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Tak henti-hentinya kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT karena siang hari ini telah terjadi tantangan bersama antara BPK dan BPKRI dan Pemprov DKI tentang akses data secara online atas transaksi kas Pemprov DKI pada Bank DKI. Ini memang hal yang pertama terjadi di Indonesia dan sejarah baru bagi BPK maupun Pemprov DKI. Pemprov DKI bukan berdiri sendiri, termasuk 5 wilayah dan 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Pulau Seribu. Alangkah susahnya BPK untuk mengaudit kas DKI yang diperlukan adalah 5 orang auditor untuk 22 bulan mengaudit ini. Dan alangkah kasihannya Pemprov DKI karena auditi atau para IPKD-nya melayani auditor BPK selama 2 bulan. Itu bagaimana mengurangi persinggungan antara auditor dan auditi. Dari kejadian-kejadian ini BPK mencoba apa sebetulnya langkah-langkahnya. Ternyata Pemprov baik DKI maupun Pemprov lainnya telah mempunyai sumber-sumber data yang selama ini hanya dipakai sendiri. DKI sudah maju sekali dengan cash management system. Tapi apa artinya? Kalau Pak auditornya setiap hari hanya meminta secara manual, ternyata dengan pasang satu alat kecil nanti insya Allah akan bisa kita akses online dan real time. Bapak Gubernur hadirin sekalian, kita melihat DKI PAD-nya tahun 2009 kalau nggak itu antara 7 sampai 8 triliun. Sekarang mencapai 23 triliun tahun 2003. Tahun 2009 APBD 2009 itu mungkin masih 16 triliun. Sekarang mencapai 2014 APBD sudah mencapai 68. Ada naik daripada 46 ke 68. Pegawai DKI hanya 80.000 mungkin. Pertambahan juga hampir nggak ada. Tapi kenaikan antara 16 dan 68 ada 4 kali kenaikan. Tanpa ada penambahan SDM. Sedangkan kita sebagai PNS, wajib kita hanya satu, given, harus apa adanya SS-nya yaitu pegawaimu, bukan sebagai swasta yang bisa menambah setiap saat. Kita melihat Pak Gubernur beratnya sudah 55 kilo, nanti bisa turun jadi 50 kilo. Maka dari itu kami mencoba berkali-kali, kami 4 kali bertemu Pak Gubernur. Akhirnya sekarang
telah terjadi yang dikatakan oleh Bapak Kalan BPK, inbook jangan lupa nomornya, tentang non-cash transaksi yang tidak lanjutin oleh Pemprov DKI melalui Pak Gubernur DKI. Semua pihak terpaksa patuh, bukan himbauan, bukan himbauan maupun hal-hal lain ya. Tapi yang penting di sini adalah mereka terpaksa patuh karena ada yang mengawasi secara langsung. Kita terlalu bangga sama negara luar, terutama Amerika mungkin, karena mereka membuat ini sejak tahun 1936, Pak. Sudah 76 tahun yang lalu, 8 tahun. Yang namanya SSN, Social Security Number. Malaysia pun juga udah tahun 96 yang dikenal dengan Multimedia Super Corridor. Maka dari itu BPK menginisiasikan dengan nama sistem sinergi sistem informasi secara nasional. 300 triliun Bapak bisa lihat dan akses hanya di 2 gedung. Satu untuk APBN kita bisa lihat 177 KPPN, Kantor Pelayanan Pembenahan Negara, yang dikenal dengan apakah benar jumlahnya, apakah lengkap item atau rincian transaksinya, apakah jelas sumber keuangannya, mempunyai Bank Pembangunan Daerah. Ada yang bergabung, kalau nggak itu sekitar 30 Pemprov, 30 BPD Bank Pembangunan Daerah yang ada di 33 provinsi. Yang penting ada koordinasi, sinkronisasi, identifikasi dan antar kita semuanya dan tahu apa manfaatnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Yusuf tadi. Sekarang hari ini adalah sejarah pertama bagi BPK dan DKI memanfaatkan data diam ini menjadi data yang bergerak. Hanya kalau DKI dipakai kan nggak terlalu, tapi kalau digabungkan akan ada hasilnya. Marilah kita saling berkoordinasi, saling bergandengan untuk apa? Menuju suatu tempat yang memang benar-benar bisa menjadi tempat monitor yang kuat. Monitor yang kuat ini idaman daripada semua pihak. Untuk apa? Untuk jangan sampai ada dusta di antara kita. Karena ini pertama kali saya mohon kepada para pimpinan daerah lainnya supaya tahun depan kita akan memulai dengan rintisan dari DKI. Jajarannya buat Pak Direktur Utama Bank DKI, Pak Eko dan jajarannya, serta BPK yang hari ini dipimpin oleh Pak Yusuf, tapi yang ada Pak Sekjen, ya sampai bulan Maret kita bisa seluruh APBN sudah terintegrasi. Tadi nanti akan terbuka, itu yang kita namakan transparan dan akuntabel. Maka dari itu kami tidak ingin memperpanjang, hanya kami yakinkan kepada para pihak untuk bisa memanfaatkan data-data ini. Untuk itu jangan DKI tentu berjanji hanya untuk pemeriksaan atau untuk data internal pada DKI, Bank DKI itu DKI. Dan karena banyaknya ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu, maka kami memang mengundang hari ini Kepala Lemhanas Pak Mayor Jenderal Joko Santoso untuk menyaksikan dan nantinya tentu untuk memprotek kita semua. Dan Pak Jokowi mengirim ke Bank DKI dan SPKD-nya timbulan jawaban. Setelah dijelaskan, pemeriksa BPK meyakini bahwa ini ada sesuatu yang salah. Setelah itu ini hilang dengan sistem. Tapi kalau suratnya tersebut belum memuaskan, maka BPK akan mendatangi DKI dengan cara field audit pemeriksaan ke lapangan untuk mengecek kebenaran keabsahan ini semuanya. Data-data inilah yang akan kita jadikan dasar untuk pemeriksaan BPK. Bapak sekalian dan Ibu sekalian,
terakhir kami ingin menjelaskan bahwa goal daripada BPK adalah BPK ingin membuat laporan keuangan DKI satu laporan keuangan yang benar-benar kuat, dan BPK juga bisa membuat laporan keuangan DKI tandingan dengan adanya ini. Ini namanya kita bisa mengenerate laporan tersebut jadi satu laporan keuangan tandingan yang nantinya bisa saling cocok-mencocokkan, dan ini nanti akan membuat kita bisa menjadikan laporan keuangan kalau BPK telah dengan label wajar tanpa pengecualian, maka insya Allah kami yakin ini tidak ada lagi KKN-nya karena pemeriksaannya sudah populasi, sudah keseluruhan, bukan sampling lagi. Inilah, jadi inilah idaman-idaman kita semua. Marilah kita teruskan ini demi kekuatnya NKRI dari semua serbuan pihak-pihak yang tidak layak. Kami akhiri sekali lagi dengan terima kasih pada Pak Gubernur yang sudah 4 kali kami sering ketemu, dan setiap pertemuan beliau selalu ada peningkatan, dari pakai baju santai, baju putih bebas, pakai batik, terakhir pakai jas, karena beliau tahu bahwa ini sejarah pertama terjadinya di NKRI. Pemprov bergandengan dengan auditornya, mereka buka baju, silakan Pak masuk. Tidak pernah beliau mengatakan jangan silakan buka, ambil bang saya, buka, saya kasih akses Bapak, kasih siaran. Kaget saya. Makanya kami minta kepada teman-teman di BPK usahakan sebelum hari Natal, dan ternyata semuanya berjalan lancar. Akhirnya sekali lagi terima kasih Pak Gub, Pak Direktur Utama Bank DKI sudah sekali membantu, dan Bapak Ketua DPRD yang telah banyak berhubungan dengan BPK dan mendukung. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita namakan pencegahan jika kita kesana kesini, ya kira-kira itu bunyinya. Mengenai ini dulu. Meminimalisasi, menghilangkan penyimpangan yang ada. Semua orang di pengguna negara ini semuanya merasa terawasi, baik setiap menit, setiap detik oleh BPK maupun setiap menit, setiap detik oleh saya sendiri. Sudah ya, pada ya jelas kelihatan pergerakannya kelihatan. Siapa yang mengambil uang pembayaran apa paling banyak kelihatan. Ya. Berapa? Sebenarnya hanya kita berhubungan langsung seperti kalian berhubungan dengan pusat kantornya. Kalau kalian bisa saya tunjuk, bisa datang dengan Pak Jokowi nggak bisa. Apalagi 56 triliun sekarang 68 triliun. Pos seluruh Indonesia 30 triliun hanya ada 200 kantor tentang sekarang. Itu bayangin, makanya terpaksa patuh. Karena ada CCTV di mana terpaksa patuh, ya. Sehingga pencegahan bisa terjadi. Kan kalian ingin KKN bebas, bisa. Penerimaan meningkat bisa, nggak boleh minum uang juga. Kenapa? Semua data terkumpul di suatu pusat data. Pusat data itu bisa meningkat.
Kalian bangga dengan Amerika dengan sukses ekonomi. Kenapa Indonesia nggak punya? Dengan sistem ini kalau sudah berjalan semua, insya Allah akan habis secara sistem. 11. Ya. Dan ini pun juga kami 8 kali bicara dengan Pak Gubernur benar-benar percaya dan langsung secepatnya, dan dia minta jangan tahu Pak sebelum Natal selesai. Kami pasang sana ya, hanya mengikuti kemauan Pak Gubernur. Oh ya. Targetnya saya akan usaha cepat-cepatnya, insya Allah Maret bisa selesai. Ya, kami pasti akan mencoba. Kenapa? Karena tanpa kemauan dan semangat tidak mungkin. Ya, insya Allah. Apa susahnya? Sektor masak angka akan agen koordinator, tidak ada susahnya. Kalian aja lah, lulus bisa langsung digital di Semarang. Wah, niru kalian. Ya. Wajah tanpa pengecualian sekarang ini masih ada kata komanya. Artinya tidak bebas korupsi. Tapi dengan pemesan ini sifatnya bukan sampling lagi, dan populasi seluruh kita periksa. Kalau WTP berarti bebas korupsi. BPK akan jamin. Ya. Anggarannya hampir tidak ada, sedikit sekali. Kenapa? Kami hanya menarik sistem kayak apa? Interface. Apa? Hanya ini punya. Ini Pak Direktur Utama Bank DKI punya cash management system. Kalau kalian nggak dipakai di sana terus, nggak kelihatan kalian cantik. Kalau kita kelihatan ya, maka dari itu, ayo kita bergandengan tangan. Seperti apa? Sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Oke? Udah ya, terima kasih. BPK-nya hanya menyambungkan aja. Itu aja, hanya menyambungkan saja. Ini enggak. Doanya aja. Ini untuk NKRI. Sila ketiga Pak. Sila ketiga. Aduh, Pak. Bring and next. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Terima kasih.